Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbak Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat-sahabat Mbak sekalian, berikut ini adalah beberapa ketentuan yang perhitungannya didasarkan pada ilmu paniten kejawen. Dan ini nanti ya sebaiknya kita jadikan sebagai pengiling, sebagai nasihat saja, supaya apa yang sudah kita rencanakan atau yang hendak kita kerjakan di hari yang akan Mbak sebutkan ini nanti, kita melakukannya dengan lebih berhati-hati, lebih mawas diri, sehingga harapannya semua rencana kita ini nanti mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kali ini yang akan Mbak jelaskan adalah untuk yang tanggal 3 Juli tahun 2023. Ini bertepatan dengan hari Senin Kliwon, ya Senin Kliwon ini Neptunya 12, dan berdasarkan hasil perhitungan keberuntungannya kali ini weton Senin Kliwon, ya aspek laksnya, hokinya atau keberuntungannya selama di bulan besar ini nanti diperkirakan dalam kondisi yang cukup baik, ya artinya cukup hoki atau cukup beruntung karena hasil perhitungannya ini isi 1. Nah, oleh karena itu hasil perhitungan ini nanti hendaknya dijadikan sebagai motivasi, sebagai penyemangat khususnya buat sahabat-sahabat sekalian yang kebetulan weton lahirnya ini adalah hari Senin Kliwon. Tentu saja ini nanti harus tetap diimbangi dengan usaha, ikhtiar, dan kerja keras ya, supaya potensi keberuntungannya ini nanti tetap dalam kondisi yang terbaik ya, itu harapannya. Kemudian hari Senin Kliwon ini bertepatan dengan naas bagi weton Jumat Pahing, kemudian Jumat Pon, lalu Sabtu Pon ya. Kemudian was gedenya weton Selasa Wage dan Kamis Wage. Oleh karena itu ya kelima jenis weton ini tadi yaitu Jumat Pahing, Jumat Pon, kemudian Sabtu Pon, lalu Selasa Wage dan Kamis Wage. Hendaknya lebih berhati-hati dan mawas diri jika hendak bepergian jauh atau mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya penting, kemudian barangkali ada yang berencana ya punya gawe, ini nanti sebaiknya ditunda saja ya. Kenapa? Karena hari Senin Kliwonnya ini kebetulan bertepatan dengan hari naasnya. Lalu hari Senin Kliwon ini termasuk kategori hari yang tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan melakukan perjalanan jauh atau bepergian jauh. Nah, meskipun satuannya ini tergolong yang tidak baik, seandainya dalam kondisi yang terpaksa ya nggak apa-apa, dengan catatan nanti bepergian jauhnya tidak yang menuju ke arah pantangan pada hari itu, yaitu tidak pergi jauh yang menuju ke arah tenggara ya. Nah, ketentuan ini berlaku buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu memang sengaja ingin melakukan perjalanan jauh atau bepergian jauh. Akan tetapi sekiranya perjalanan teman-teman ini sudah menjadi rutinitas harian, sudah menjadi kebiasaan atau aktivitasnya sehari-hari ya nggak apa-apa, ini nanti cukuplah berhati-hati saja. Selanjutnya, hari Senin Kliwon ini termasuk kategori hari yang sangat baik ya apabila dipakai untuk kepentingan memulai usaha baru ya, bisnis baru atau perdagangan baru. Kenapa? Karena dinane tiba dino sri ya. Meski demikian, hasil perhitungan ini nanti hendaknya tidak dipakai oleh kelima jenis weton yang sudah Mbak sebutkan di awal tadi ya, karena Senin Kliwonnya ini kebetulan bertepatan
bertepatan dengan hari naasnya. Kemudian untuk arah keberhasilan atau keberuntungan pada hari Senin Kliwon ini berkedudukan di arah utara dan barat. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang barangkali pada hari itu hendak mengikuti pertandingan, perlombaan, kemudian hendak mengikuti tes, wawancara, mau melamar pekerjaan, kemudian barangkali ada yang hendak berhutang maupun menagih hutang, ini nanti bisa mempertimbangkan atau memakai ketentuan ini. Kemudian berdasarkan Neptunnya untuk petunjuk arah mencari sandang pangan ini berkedudukan di arah utara dan barat. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang barangkali pada hari itu hendak bepergian dalam rangka mencari rizki, mencari nafkah sebagai sumber sandang pangan ini nanti bisa mempertimbangkan salah satu di antara dua arah ini. Silahkan pilih menuju ke arah utara atau ke arah barat ya. Dengan begitu mudah-mudahan saja segala urusannya ini nanti selalu dimudah lancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya masih berdasarkan Neptunnya bahwa hari Senin Kliwon ini termasuk kategori hari yang sangat tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan bangun rumah, pindah rumah maupun memasuki rumah baru. Kenapa? Karena dari 4 perhitungannya ini ternyata hanya ada satu yang menyatakan baik yaitu tipe Yoso. Sedangkan yang 3 ini menyatakan tidak baik yaitu tipe sempoyong, kemudian sempoyong, dan sempoyong lagi. Nah, karena satuannya ini tergolong yang sangat tidak baik, memang disarankan hendaknya tidak dipakai. Akan tetapi, apabila pada hari itu teman-teman ini punya rencana mau pindah rumah, ya mungkin karena terpaksa, karena satu dua hal harus pindah rumah pada hari itu juga, ya nggak apa-apa. Ya kalau memang terpaksa dengan catatan pindah rumahnya nanti jangan sampai yang menuju ke arah pantangan pada hari itu, yaitu jangan pindah jika arahnya ini menuju ke barat gitu ya dari tempat tinggal saat ini atau tempat tinggal semula. Ketentuan selanjutnya bahwa hari Senin Kliwon tanggal 3 Juli tahun 2023 ini berkedudukan di pekan kedua ya di bulan besar atau bulan Dzulhijjah. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan Hijriahnya, Senin Kliwon ini termasuk kategori hari yang sangat baik apabila dipakai untuk melangsungkan ijab kabul atau akad nikah. Kenapa? Karena dari 3 perhitungannya ini ternyata ketiga-tiganya menyatakan baik yaitu tipe Haryo, kemudian Haryo, dan Haryo lagi. Ini bermakna baik ya, beruntung dan insya Allah selamat sekabehane. Nah begitu pula apabila dilihat berdasarkan kedudukan wukunya ternyata hasil perhitungannya ini sama baiknya ya insya Allah karena hari Senin Kliwon tanggal 3 Juli tahun 2023 ini berkedudukan di wuku Warigalit dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan wukunya ternyata petung dinane tipe dino ayu. Nah tentu ini termasuk kategori hari yang baik apabila dipakai untuk mengadakan atau menggelar hajatan nikah karena diyakini nantinya bisa berdampak baik ya, baik itu soal rezekinya, sandang pangane, kesehatannya, keberuntungannya juga dan umumnya rumah tangganya nanti diparingi adem, ayem, tentrem, jenjem. Kemudian dalam perhitungan lain dijelaskan bahwa hari Senin Kliwon ini apabila berkedudukan di wuku Wuye ini termasuk hari pantangan Taliwangke. Kemudian jika berkedudukan di wuku Warigalit ini termasuk hari pantangan Samparwangke. Sementara hari Senin Kliwon tanggal 3 Juli tahun 2023 tadi kan berkedudukan di wuku Warigalit. Ya, oleh karena itu meskipun hasil perhitungannya ini sempurna ya sangat baik, tetapi karena bertepatan dengan hari pantangan kejawen yaitu hari Samparwangke, oleh karena itu ini nanti disarankan hendaknya tidak dipakai untuk menggelar hajatan nikah ya. Jadi itulah kesimpulannya.
Ketentuan selanjutnya yaitu Sri Sadana atau simbol sandang pangan dan kesehatan ini berkedudukan di arah timur dan selatan, ya oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang barangkali pada hari itu hendak bepergian dalam rangka berobat maupun berdagang, ya ini nanti bisa mempertimbangkan salah satu di antara dua arah ini, silahkan pilih menuju ke arah timur atau ke arah selatan. Nah, karena tadi ada beberapa ketentuan arah yang berbeda, maka untuk kesimpulan ya, arah terbaik pada hari Senin Kliwon ini berkedudukan di arah timur dan utara ya, karena tadi masing-masing disebut sebanyak 3 dan 2 kali, dan tentu ini untuk yang selain ketentuan pindah rumah tadi ya. Dan ketentuan terakhir bahwa hari Senin Kliwon tanggal 3 Juli tahun 2023 ini kalau dilihat berdasarkan kedudukan tanggal di bulan hijriahnya dinane tipe podo sare, bermakna tenang. Ya, ini termasuk kategori hari yang baik apabila dipakai untuk ya mengerjakan berbagai keperluan atau urusan yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan atau yang ada kaitannya ya dengan kegiatan-kegiatan formal atau aktivitas-aktivitas yang resmi. Nah, itu saja yang bisa Mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.